Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek sistem pemanas berkah produk kami dengan anggota saya Egal Fajin Saputro. Saya Abdul Haris Asididi. Saya Bandar Mahfud bin Agusta. Saya Zalda Putri. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kita menjalankan sistem ini dengan judul Solar Senditer atau sistem pemanas air dengan penyimpanan media pasir dengan efek rumah kaca. Kebutuhan energi untuk pemanasan air semakin meningkat. Oleh karena itu, bahan bakar fosil sangat penting untuk hal ini. Maka dari itu, pemanas air itu masih boros energi dan kurang berkelanjutan. Kami di sini yang pertama untuk membutuhkan energi terbarukan, yang kedua sistem efisiensi dan ramah lingkungan, yang ketiga penyimpanan energi termal serta teknologi sederhana dan ekonomis. Maka dari itu, kami kelompok 3 akan membawakan prototipe yang berjudul Solar Senditer atau sistem pemanas air tenaga surya dengan media penyimpanan pasir serta efek mekanisme rumah kaca. Serta yang pertama ada komponen sistem, ada PVC, yang kedua ada stand penyangga, yang ketiga ada thermal collector yang terdiri dari pipa spiral dan juga pasir, terus ada water outlet ataupun sistem penyimpanan panas, yang terakhir ada keran air sebagai outletnya. Saya akan melanjutkan untuk prinsip kerja mengenai prototipe yang kita buat. Jadi yang pertama itu kita masukkan air ke dalam inletnya. Setelah airnya dimasukkan ke dalam inlet, kemudian air akan otomatis masuk ke dalam head collector. Dan di mana di dalam head collector ini ada 3 perputaran panas. Itu ada radiasi, konveksi, dan konduksi. Untuk yang pertama ada radiasi. Jadi radiasi itu dari cahaya matahari akan masuk ke dalam head collector ini dan akan memanaskan head collector dan memanaskan pasirnya. Dan setelah itu ada terjadi konduksi. Jadi konduksi itu antara perpindahan panas antara dari pasir ke dalam pipa spiral. Dan untuk yang selanjutnya ada konveksi, yaitu perpindahan panas dari pipa spiral yang telah dipanaskan dari adanya konduksi akan memanaskan air yang masuk di dalam dari inlet tersebut. Jadi di dalam head collector ini dalamnya ada pasir dan ada pipa spiral dan head collector. Jadi setelah itu air yang sudah dipanaskan dari pipa spiral kemudian akan masuk ke dalam outputnya. Jadi outputnya itu ada pipa aja. Jadi pipanya akan airnya akan masuk ke dalam pipa ini, bak penampungan. Dan ini sudah ditutup, jadi nggak akan terpanaskan dari yang lain. Jadi ini airnya yang ada. Jadi untuk yang ada di inlet ini suhunya sekitar 32 derajat. Inlet itu suhunya sekitar 37 derajat Celcius. Baik, untuk hasilnya ada alasan pemilihan sistem dari prototipe kali ini. Jadi untuk pemilihan sistemnya, pertama kelompok kita menggunakan head collector atau solar collector. Jadi fungsinya ini sebagai penyimpan panas, pengumpul atau penyimpan panas matahari. Jadi kan ini warnanya hitam, jadi lebih memudahkan penyimpanan panas matahari. Kemudian ada penambahan pasir juga di dalam sini. Jadi penambahan pasir itu sebagai thermal storage. Jadi efek panas yang dihasilkan dari head kolektor atau solar kolektor ini akan ditutup ke dalam pasirnya, dan setelah itu akan mengalir ke pipa spiral dan yang ke air. Kemudian ada desain pipa spiral. Kenapa pipa spiralnya itu dibuat spiral atau bulat? Jadi itu digunakan sebagai agar panasnya itu yang dikeluarkan dari outletnya ini akan merata. Jadi panasnya akan merata, panasnya akan merata intinya. Kemudian kita menggunakan efek rumah kaca juga. Jadi efek rumah kacanya dikasih pipa transparan di sini. Jadi pipa kaca transparan tersebut akan memerangkap panas dari sinar matahari yang ada di dalam head collector tersebut. Kemudian ada penekan simulasi CFD. Jadi penekan simulasi CFD ini digunakan untuk menganalisis distribusi temperatur dan heat flux secara detail tanpa harus menggunakan prototipe yang sesungguhan.
tahap selanjutnya yaitu ada di tahap pelaksanaan. Yang pertama kita melaksanakan observasi terlebih dahulu. Yang sudah dijelaskan teman saya di awal tadi, kita observasi melihat daerah-daerah sekitar yang menunjukkan bahwa tiap-tiap pemanas air itu pasti mengeluarkan emisi. Kemudian kita melanjutkan ke studi pustaka, kita mencari beberapa jurnal yang linear dengan tema yang akan kita angkat. Kemudian analisa kebutuhan, sama seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi di awal, ada di latar belakang. Setelah itu kita melanjutkan ke membuat desain 3D-nya melalui beberapa platform yang tersedia. Kemudian kita melakukan simulasi menggunakan ANSYS terlebih dahulu. Kita melihat hasil-hasil simulasi temperatur dan heatflux-nya. Selanjutnya kita ada di persiapan alat dan bahan. Jadi kita akan menentukan bahan-bahan dan alat apa yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya tahap selanjutnya ada perakitan dan perancangan. Jadi kita merancang dan merakit alat-alat yang sudah kita sediakan. Kemudian kita melakukan uji coba. Jadi di sesi uji coba ini kita melihat dan mencari apa-apa saja kekurangan yang sudah yang ditemukan setelah alat kita jadi. Kemudian kalau misal ada salahnya dan ada kurangnya, kita coba merevisi alat-alat yang sudah kita buat tersebut. Kemudian hasil fungsional alat seperti yang ada di depan saya. Nah, kemudian kita lanjut di hasil simulasi. Yang pertama, hasil distribusi temperatur itu menunjukkan perbedaan suhu yang lumayan signifikan antara bagian dalam sistem dan bagian luarannya melalui media yang sudah tertera, yaitu media pasir. Nah, untuk hasil temperatur minimum itu sekitar 69 derajat Celcius terjadi di pipa keluar sebagai cold spot akibat kehilangan panas lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada di distribusi total heat flux, menunjukkan aliran panas dari temperatur tinggi ke rendah dengan nilai maksimum 62.614 W per M kuadrat pada pipa keluar dan 167 di bagian dalam sistem. Jadi area dengan heat flux tinggi, distribusi total heat flux menunjukkan aliran panas dari temperatur tinggi ke rendah dengan nilai maksimum sekitar 62.614 W per M kuadrat. Nah, pada pola ini yang sudah kita buat, area dengan heat flux tinggi itu memiliki potensi kehilangan energi terbesar akibat pelepasan panas lingkungan melalui konveksi dan konduksi. Oleh karena itu diperlukan insulasi tambahan untuk meningkatkan efisiensi bagi sistem kami. Lalu ada simulasi prop, yaitu hasil simulasi steady state thermal dengan metode temperatur prop pada sistem pemanas air. Terlihat geometri sistem berupa wadah silinder yang berisi pipa spiral sebagai jalur aliran fluida. Bagian yang ditandai sebagai temperatur prop berada pada pipa keluar atau outlet yang berfungsi untuk mengukur temperatur fluida setelah melewati proses pemanas di dalam sistem. Hasil pengukuran ini penting untuk mengevaluasi performa sistem serta efisiensi perpindahan panas secara keseluruhan. Jadi coil inletnya temperaturnya 72,3, lalu mid coilnya 85,7, coil outletnya 93,4, sun centernya 118,5, absorber surface-nya 127,2. Lalu ada kesimpulannya, sistem pemanas air tenaga surya mampu mencapai temperatur tinggi hingga 127 derajat Celcius, menunjukkan kinerja pemanas yang baik. Lalu media pasir efektif sebagai thermal energy storage dalam menjaga kestabilan temperatur.
Lalu ada distribusi temperatur menunjukkan perpindahan panas berlangsung optimal dari media penyimpan ke fluida. Lalu nilai heat group-nya maksimum mencapai 62.614 W per M dengan potensi kehilangan panas terbesar pada bagian outlet. Lalu efek rumah kaca berkontribusi dalam meningkatkan penyerapan dan retensi panas dalam sistem. Dan yang terakhir, secara keseluruhan sistem memiliki potensi tinggi sebagai solusi pemanas air ramah lingkungan dan efisiensi energi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari proyek yang kami kerjakan banyak kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.